Orang ini bikin soto dari daging istrinya sendiri. Jangan nonton video ini sambil makan karena aku akan bawa kalian untuk menyelami lebih dalam sisi tergelap dari manusia. Kenalin nih, Benget Situmorang. Dia menghabiskan masa kecilnya di desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Dan sejak kecil dia ini terkenal nakal banget, Pak. Susah diatur dan sangat begajulan. Karena mamanya udah nyerah untuk ngurusin dia, saat remaja Benget dikirim ke Jakarta ke rumah neneknya dan berharap Benget bisa berubah di sana. Setelah beberapa bulan tinggal sama neneknya, Benget diterima kerja jadi supir Kopaja di Blok M, Jakarta Selatan. Nah, dari situ Benget udah mulai dapat penghasilan tuh dan mutusin untuk ngekos di dekat tempat kerjanya. Bertahun-tahun Benget kerja tapi uangnya nggak ngumpul, Pak. Karena Benget punya hobi baru, yaitu berburu lubang lendir. Uangnya habis terus buat hobinya ini. Tapi karena kerjaannya ini juga Benget ketemu sama Rohini yang sering pulang pergi kerja naik Kopaja. Ketemulah mereka berdua dan saling jatuh cinta. Di tahun 2000 Benget bawa Rohini ke Samosir dan mereka menikah di sana. Habis nikah mereka balik lagi tuh ke Jakarta dan ngontrak rumah di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Selama 2 tahun pernikahan semua aman-aman aja, Pak. Mereka hidup sederhana dan bahagia, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak. Tapi lama-kelamaan Benget kembali ke kebiasaan lamanya, yaitu seneng berburu wanita malam. Dari sini sikap Benget ke Rohini udah beda. Dia sering main tangan dan jarang pulang. Belum lagi dia ini sering buat onar di lingkungan kontrakan. Pokoknya jadi kasar lah Benget ini. Dan puncaknya di tahun 2005 Benget sekeluarga diusir sama warga karena seringnya dia bikin onar di sana. Nah, di tahun 2011 Benget tiba-tiba ceraiin Rohini, Pak, karena dia sudah punya pacar baru, Darna Sri Astuti. Pacar Benget yang nggak tahu kalau Benget ini udah nikah. Dia sangat serius dengan hubungannya dan minta Benget untuk segera menikahinya. Makanya Rohini dia ceraiin, dan di tahun itu juga Darna bawa Benget ke Jambi dan mereka berdua menikah di sana. Setelah nikah mereka berdua balik lagi ke Jakarta dan mutusin untuk buka warung soto Lamongan di dekat terminal. Awal buka warung Benget langsung ramai parah, Pak, gacor pokoknya. Ternyata Benget bukan hanya jual soto, tapi dia juga jual miras ke pelanggannya. Makin hari usaha Benget makin maju tuh. Sekarang dia punya banyak uang. Dan ya, karena punya banyak uang, dia balik lagi ke setelan pabrik, yaitu berburu lubang lendir. Saat itu Benget kecantol sama Tini, seorang tukang jamu yang sering lewat depan warungnya. Ya awalnya langganan biasa lah ya. Tapi lama-kelamaan Benget mulai goda Tini untuk jadi selingkuhannya. Tini sebenarnya juga sudah berkeluarga, tapi karena dia tergoda dengan uangnya Benget, kecantol juga tuh si Tini. Sekarang Tini udah nggak perlu keliling lagi karena dia udah diberikan tempat mangkal oleh Benget di dekat warungnya. Dan karena tempat jualan mereka dekat, mereka berdua sering curi-curi waktu untuk hohohihe. Dan suatu hari saat Benget sama Tini sedang bermesraan, kegep mereka sama Darna. Ngamuk Darna saat itu. Tapi bukannya ngaku dan nyesel, Benget malah mukulin Darna, Pak. Nah, dari situ Darna udah bodoh amat lah sama mereka berdua. Gak dipeduliin pokoknya mereka. Benget dan Tini malah berani loh. Mereka malah sering bermesraan di depan Darna. Lama-kelamaan Benget dan Tini nganggap kalau Darna ini jadi pengganggu buat hubungan mereka. Dan mereka berdua mutusin untuk menghabisi Darna. Tanggal 2 Maret 2013 di malam hari Benget tiba-tiba baik sama Darna, Pak. Dia ngajakin Darna mabuk malam itu. Setelah Darna teler, Benget bawa Darna ke kamar. Dikira mau ritual, ternyata Darna malah disiksa habis-habisan. Dia diikat dan dipukuli sama Benget. Tini juga ada di sana ternyata dan dia bantu nyiksa Darna. Kemudian Benget nyuruh Tini untuk ngisi botol ukuran 1,5 liter dengan air panas. Dan kalian tahu, Benget masukin botol itu ke anunya Darna, Pak. Ini orang sinting sih. Darna teriak kesakitan dong. Dan karena Darna teriak, Benget jadi panik nih. Dia langsung ambil balok dan menghantam kepala Darna beberapa kali sampai Darna gak bernyawa lagi. Benget sama Tini bingung tuh, mau diapain tubuhnya Darna. Dan mereka berdua mutusin untuk ninggalin tubuhnya Darna gitu aja dalam kamar. Keesokan harinya mereka berdua jualan kayak biasanya. Dalam sehari tubuh Darna mulai mengeluarkan bau gak sedap tuh. Karena gak mau ketahuan, Benget dan Tini mutusin untuk memuti-muti tubuh Darna dan berencana membuang potongan tubuh Darna ke berbagai tempat yang berbeda. Tubuh Darna dibagi jadi 7 bagian dan dibungkus kresek hitam. 2 kantong yang berisi jeroan disimpan sama si Benget. Mereka berdua kemudian nyewa angkot untuk buang tubuh Darna ke berbagai tempat yang berbeda. Nah, saat tersisa bagian tubuh terakhir, mereka masuk tol, Pak, dan membuang kresek itu ke pinggiran jalan tol. Keesokan harinya Benget dan Tini buka warung kayak biasa. Tapi hari itu Benget mengundang teman-temannya dan mentraktir mereka soto, Pak. Ya, seperti yang kalian kira, soto itu dibuat dari sisa tubuh Darna yang Benget simpan tadi malam. Karena nggak tahu kan ya, teman-teman Benget makan dengan lahapnya. Kapan lagi kan dapat gratisan dan boleh nambah sesukanya.
Banget juga ikut makan loh, emang sinting ini orang. Tini aja yang gak ikut makan pak, karena dia mual duluan. Tanpa Banget dan Tini ketahui, tadi malam saat mereka buang bungkusan di jalan tol, bungkusan itu dibuka sama pengendara di belakang mereka. Karena mereka curiga gak biasanya ada orang buang bungkusan di jalan tol. Pas dibuka, ternyata kelapa manusia yang mereka temukan. Temuan ini langsung dilaporkan ke polisi dan berkat bantuan CCTV jalan tol, polisi nemuin angkot yang sesuai dengan keterangan yang mereka dapatkan. Polisi langsung ke tempat yang punya angkot, dan dari situ polisi dapat informasi baru kalau ternyata di malam itu yang nyewa angkot adalah si Banget dengan alasan angkotnya akan dipakai ke pasar untuk belanja kebutuhan warung. Polisi langsung datang ke rumah Banget dan di sana mereka bawa Banget dan Tini untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Saat diinterogasi, Banget gak bisa bohong lagi pak. Dia ngaku tuh kalau dia yang menghabisi istrinya sendiri dan masak beberapa bagian tubuhnya untuk dijadikan soto. Karena perbuatannya ini, Banget divonis hukuman isekai pak. Sedangkan Tini divonis hukuman 14 tahun penjara. Tapi setelah setahun di penjara, Banget meninggal dunia karena penyakitnya pak. Gimana nih menurut kalian? Silahkan saling cakar di kolom komentar.